Nah, dari Instagram kita bikin seinformatif mungkin dari sisi menu, kita jual apa aja, kita ini apa, kita available di mana, belinya gimana gitu. Penting banget kita harus bikin Instagram kita biar customer kita ketika masuk ke sana itu nggak bingung. Itu poin paling penting. Soalnya kan kalau customer bingung, mereka chances are mereka nggak jadi beli kan. Iya, betul. Hai founders, welcome to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Di episode kali ini dan seperti episode-episode sebelumnya, kita selalu mengundang speakers yang merupakan expertise pada bidangnya masing-masing, dari foundernya atau CEO-nya, dan juga mewakili lah dari industri yang mereka jalanin gitu. Dan kali ini topik yang kita angkat nih agak menarik, karena kita sebenarnya ngomongin F&B, tapi kita mau ngomongin tentang Indian cuisine di Indonesia. Dan kita sudah kedatangan Kak Johan. Halo Kak. Halo. Salam kenal, thank you for coming. Thank you for inviting as well. Boleh gak nih Kak, kenalin diri dulu, mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Boleh. Jadi nama saya Johan, nama lengkapnya Johan Andrian Sudinata. Saya asli dari Jawa Timur, Kota Madiun. Jadi mungkin bakalan sedikit medok gitu. Oke. Dulu saya sempat kuliah di Singapura, lalu lanjut S2 di Inggris juga untuk ngambil Entrepreneur and Management. Lalu setelah saya selesai kuliah di Inggris, saya kembali ke Jakarta. Di sana saya mulai karir saya bekerja di startup juga tuh, namanya Fabilio. E-commerce furniture. Lalu setelah 8 bulan saya kerja di sana, saya ngelanjutin bikin Acai nih sampai sekarang gitu, sudah 2 tahun. Kebetulan bulan ini banget kita anniversary yang kedua. Iya. Di bulan ini ya berarti? Bulan ini ya. Nah, ngomongin Acanya sendiri nih Kak, Indian cuisine, fast food lagi. Betul. Apa sih yang ada di pikiran Kak Johan di awal lah gitu? Apakah memang dari dulu, emang penikmat makanan India, atau mungkin melihat tadi pas sekolah di Inggris sebenarnya Indian food ini punya potensi, atau sebenarnya apa sih? Jujur kalau ditanya apakah penikmat makanan India, dulu banget nggak sama sekali, malah dulu lebih ke arah nggak suka atau bisa dibilang benci gitu. Awalnya banget. Soalnya kan typically makanan India kan strong banget rempah-rempahnya. Lalu baunya juga menyengat. Nah, tapi ketika saya di Inggris, saya tuh pernah cobain tuh di salah satu restoran India di London. Itu emang jenisnya Indian tapi yang fusion punya. Jadi nggak terlalu otentik. Nah, dari sana saya cobain, nah suka tuh, kayak kok ternyata enak ya, mirip banget nih sama, bisa cocok sama orang Indonesia nih, kayak kalau bisa dibilang cocok dibandingin sama kayak nasi Padang gitu, ada mirip-miripnya lah. Nah, berangkat dari sana tuh pertama kali kenal makanan India, tapi dari sana nggak kepikiran tuh kayaknya ini bisa dibikin bisnis nih, nggak ada sama sekali tuh. Nah, baru setelah kembali ke Jakarta, terus saya tiba-tiba pengen makan makanan India, saya cari kan di Jakarta. Tapi saya nemuin pain points tuh atau struggle di mana ketika saya cari, satu yang saya dapetin harganya mahal-mahal semua. Contohnya bisa dibilang saya ke restoran sendirian makan nggak terlalu kenyang juga, habis 250.000. Saya kan mahal kan tipikal di sini juga. Lalu yang kedua juga rasanya itu masih terlalu otentik di sini. Soalnya typically restoran India yang di Jakarta itu emang buat serve orang India yang tinggal di Jakarta. Nah, berangkat dari pain point sana, pikiran nih gimana sih kalau misalnya kita bikin salah satu bisnis yang ngejual makanan India tapi tipenya fast food biar murah gitu, biar bisa murah. Nah, dari sana sih berangkat idenya ketemu gitu. Kalau kita ngomongin tadi selera lah ya. Betul. Kita ngomong makanan Padang, sebenarnya Indonesia juga bumbunya juga banyak menggunakan rempah-rempah. Betul, Cuman memang ada perbedaan lah ya antara rempah yang biasa kita makan dari kecil dari orang tua dan sama rempah-rempah yang memang di Indian food. Tapi memang ada selarasnya nggak sih Kak sebenarnya? Banyak sih selarasnya, kayak rempah-rempah yang biasa banget kita makan di Indonesia kayak cengkeh, ketumbar gitu, semua juga ada di makanan India gitu. Cuma pembedanya mungkin ada beberapa betul lagi yang rempah-rempah yang mungkin orang Indonesia nggak makan tuh. Salah satu contohnya rempah-rempah yang namanya garam masala. Itu emang mix dari rempah-rempah dari India yang Indonesia jarang pakai. Cuma basically ya 50% 60% rempah-rempahnya mirip gitu. Misalnya kalau kita ngomong tadi, kenapa banyak orang yang mungkin ya tidak cocok lah dengan makanan India. Mungkin yang kayak karena baunya misalnya, atau karena rasanya terlalu strong tadi. Tapi melihat hal tersebut, memang perbedaannya ada di rempah-rempah itu kan? Iya betul, salah satunya rempah-rempah itu yang bikin strong di sana. Jadi kayak banyak orang yang sekali makan langsung kayak bahasa Jawanya mungkin langsung nyegrak gitu. Nyegrak di tenggorokan. Lalu untuk soal bau itu sebenarnya datang dari bawang. Antara bawang bombay sama bawang merah. Biasanya kan yang otentik ngasihnya itu masih mentah gitu. Nah, itu saya personally juga nggak bisa makan bawang yang mentah. Mungkin orang Indonesia yang lain ada bisa, cuma saya personally nggak bisa. Jadi untuk mengcover hal yang berbau-bau gitu, kita kurangi nih konten dari bawangnya, atau mungkin kita menyajikan yang mateng gitu, nggak kita sajikan secara mentah. Berarti kalau kita ngomong tadi Aca melalui pain point, struggle-nya dari segi rasa,
terus dari penyesuaian rasa juga dan Iya. selera. Ada juga penyesuaian konsep yang kalau Konsep. misalnya tadinya Indian food itu berarti makan mewah lah ya kasarnya, Iya, makan dari pricing juga. betul. Terus akhirnya ini ada satu fast food hadir memperkenalkan Indian food, Indian cuisine, tapi untuk selera orang Indonesia. Iya, soalnya kita dari awal bikin Aca juga kita tahu nih target market kita set bukan orang India. Oke. Cuma benar-benar orang Indonesia. Makanya kita price, taste itu kita sesuaiin gitu. Oke. Tapi kenapa sih Kak, kalau misalnya ini pertanyaan paling dasar kali ya. Iya. Kenapa lo mungkin yakin banget kalau waktu itu orang Indonesia akan juga bisa menikmati Indian food gitu? Jujur kalau awal banget, kayak benar-benar awal banget, yakin gak yakin bisa dibilang belum tahu sih Oke, awal oke, banget. belum Cuma tahu. kita ajar aja, soalnya kan kita punya belief, kita punya kepercayaan ini bisa jadi opportunity yang bagus buat memperkenalkan produk ini ke orang Indonesia. Jujur awal-awal feedback yang masuk dari teman juga, family atau colleagues juga bilang mereka kurang setuju gitu, malah mereka bingung kenapa lu nggak jualan Chinese food aja contoh. yang pasti laku Udah lah. pasti. Tapi saya ngelihatnya dari sisi yang lain, dimana kalau misalnya saya jualan Chinese food, oke lah, mungkin demand-nya banyak, tapi supply-nya kan juga banyak kan. Jadi ujung-ujungnya juga persaingannya lebih ketat. Saya mending ambil produk yang persaingannya belum ketat, tapi di sana saya oke untuk struggle untuk memperkenalkan produk ini ke new market gitu. Dan itu PR yang berat ya? PR yang berat sih. Iya, meyakinkan ini. Iya. Belum apa-apa mereka sudah beranggapan makanan India nggak enak dan Iya. sebagainya. Kan itu PR buat kita kan, Iya, buat betul. meyakinkan gitu. Jadi memang struggle di awal itu kalau kita ngomong memperkenalkan, bahkan kalau kita ngomongin makanan kan ya harus masuk mulut dulu lah. Betul. Gitu. Mau sebagus apapun brandingnya segala macam, Iya. akan ada repeat, akan ada mau ketika sudah masuk mulut. Betul. Penilaiannya kan di situ. Bahkan ya itu tadi, kalau orang yang belum pernah masukin ke dalam mulutnya makanan India, ada resisten untuk gue nggak Ada mau coba. stereotype, Ya di sana, stereotipnya iya. nggak enak, nggak suka Iya, gitu. betul. Itu yang paling berat ya mungkin. Itu yang kita masih, even sampai sekarang kita masih battle buat yakinin gitu. oke. Educate mereka kalau ini for you guys, for Indonesian gitu. Ya. Tapi padahal kan penggunaannya ayam juga anyway. Ayam maksudnya. juga Apalagi anyway. kan orang Indonesia ayam banget, Iya, semua ayam gitu. ayam. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin dengan sistem online food delivery service, kita ngomongin cloud kitchen, Oke. kita ngomongin ini fast food lah gitu. Kalau menurut Kak Yohan sendiri nih, ngelihat online food delivery service dengan banyaknya brand-brand baru dengan sistem fast food yang memang menggunakan cloud kitchen, service dari ojol dan sebagainya gitu. Itu kondisinya bagaimana sih? Kenapa memilih untuk ada di sini? Kenapa mungkin tidak buka restoran aja? Oke, mungkin awalnya banget ketika itu tahun 2019 ketika awal membuka, seperti F&B players yang lain, kita ketika mau buka restoran pasti mau punya tuh yang dining restoran yang bagus, yang di tempat yang prime. Kita awalnya juga mau ke arah sana tuh, kita budgeting, kita pengen punya tempat yang at least prime lah buat di location buat buka restoran. Cuma setelah saya selama dari Maret kan kita kepikiran itu, Maret 2019 sampai November 2019. Nah, selama bulan-bulan itu kan saya juga banyak ketemu orang-orang, ngobrol. Saya juga ikut seminar, sharing idea. Nah, kebanyakan tuh mereka lebih against ke ide saya gitu. Nah, jadi dari sana saya tahu nih kalau ternyata kita mempunyai resiko bisnis yang cukup tinggi. Ya. Kita belum mulai aja banyak yang kurang setuju gitu. Jadi untuk memitigasi bisnis yang ada, daripada kita langsung bikin dine-in yang mungkin Oke. cukup mahal, kita cari cloud kitchen tuh. Nah, dulu tuh masih dikit banget cloud kitchen. 2019 tuh masih bisa dihitung jari lah. Sekarang kan banyak banget. Ya, sekarang belum menjamur banget ya. Menjamur banget. Nah, dari sana kebetulan untungnya kita nemukan cloud kitchen yang pas, dan itu di Bangka tuh. Di Bangka, Kemang. Oke. Nah, terus kita nimbang-nimbang nih costnya, daripada kita spend segini banyak di dine-in, mending kita spend kecil banget di online, tapi kita bisa pakai sisa uangnya buat marketing Oke. atau diskon gitu. Itu mungkin alasan kenapa kita going for online kitchen gitu. Oke. But then it works lah ya. It works ya. Oke. Pas pandemic juga it helps. Maksudnya Iya, lebih iya. cocok juga malahan. Karena mungkin kalau waktu itu kondisinya offline ya mungkin dampaknya Tutup jadi kita. lebih Iya. lebih gede lah ya, Iya. kosnya lebih banyak terbuang gitu. Betul. Tapi kalau memang tadi Kak Yohan juga sempat ngomongin target market lah dengan penyesuaian rasa, terus udah kita juga penyesuaian harga dengan konsep seperti ini. Sebenarnya kalau kita ngomong target marketnya Aca sendiri sejauh ini sebenarnya jadinya siapa sih kalau bukan orang Oke. India tadi? Target market kita secara garis besar orang Indonesia. Terus tapi kita kerucutkan lagi, soalnya kita kan online only kan. Online only berarti kita berada di GrabFood, GoFood. Iya. Berarti target market kita selanjutnya adalah difilter lagi orang-orang yang fasih menggunakan teknologi gitu. Lalu setelah itu kita filter lagi nih. Cara marketing kita kan hanya bisa lewat ads atau Instagram kan. Jadi setelah mereka orang Indonesia harus fasih teknologi, kita filter lagi mereka yang user dari Instagram gitu. Oke. Maka dari itu bisa dibilang range-nya dari 18 sampai 35 lah. Namun kebanyakan ternyata kita juga menemuin kalau banyak orang tua yang tahu kita gitu. Cuma mereka minta tolong order anaknya gitu. Bisa dilihat dari komen mereka, kadang-kadang komen nge-tag anaknya buat minta tolong order gitu. Target market kita mungkin lebih bisa dibilang milenial, tapi ngerambet ke yang tua orang tua juga gitu. Oke. Tapi kalau lihat dari data lah mungkin sharing, Oke. ada nggak sih orang Indianya juga gitu? Maksudnya banyak nggak? Ada juga, ada banyak. Oh, ada ya? 10% lah mungkin. 10% ada ya. Iya. Tapi apa feedback mereka terhadap makanan yang sudah di fusion ini? Feedback mereka
mereka ngeh kalau ini emang Fusion ya? emang fusion dan untungnya banget kita sudah bisa temuin balance di mana kita bisa cover taste budnya orang India tersebut dengan orang India gitu. Jadi kita sudah tengah-tengah. Oke. Jadi ada penyetaraannya juga lah ya. Iya. Tadi Kak Yohan juga sempat ngomong di awal kalau misalnya kita masuk misalnya saya pada akhirnya aca ini ternyata makanan Chinese food. Oke, lebih gampang memperkenalkannya tapi akan ya beradu di Red Ocean inilah ya. Betul, ya. Banyak kompetitornya, banyak supply-nya juga gitu. Akhirnya memilih untuk bermain di pasar yang mungkin masih kita Blue bilang Ocean. masih Blue Ocean ya. Tapi menurut Kak Yohan nih, mungkin buat teman-teman yang dengerin, gue baru mau mulai nih bikin bisnis makanan juga, ke cloud kitchen juga gitu. Apa sih saran yang atau mungkin faktor apa sih yang harus diperhatikan? Mendingan tadi lo main memang uniqueness atau mungkin gimana menurut Kak Yohan? Kalau menurut saya benar-benar harus cari yang produknya bisa dibilang market fit, produknya yang bisa ngisi gap di market gitu. Oke. Jadi jangan gara-gara sekarang banyak banget cloud kitchen di Jakarta, mereka gembor-gemborin ngomong kalau misalnya start bisnis F&B bisa semurah 2 juta rupiah nih. Oke. Wah, itu nggak bener sih Bohong ya? sebenarnya. Itu awalnya doang, tapi Betul, ntar betul. ujung-ujungnya kamu harus marketing, kamu harus R&D, kamu harus bayar manpower, itu juga ujung-ujungnya juga jadi cost yang mungkin malah lebih besar gitu. Betul. Belum lagi rent mereka kan juga kadang-kadang tinggi kan. Nah, jadi saran saya jangan teriming-iming sama bisa buka cabang 10 langsung pakai cloud kitchen Ya. dalam 1 bulan. Mending kamu fokus di satu outlet sendiri dulu. Even mulai dari rumahan nggak apa-apa. Yang penting produk kamu tuh market fit, produk kamu bisa ngisi gap atau ada opportunity di sana. Kalau aku kasih contoh di Aca itu gapnya apa sih? Gapnya itu aku lihat dari cultural side, dimana kalau misalnya kita lihat di Indonesia culture seperti Korea, Jepang itu kan kuat banget kan di sini. Dan itu juga translate ke makanannya. Ya, betul. Kita dari kecil terekspos dengan anime gitu, makanya culture Jepang cukup kuat kan. Terus untuk Korea mungkin Sekarang terekspos dengan K-pop, K-drama, makanya makanannya juga jadi hype gitu. Nah, tapi India walaupun bisa dibilang emang nggak sekuat Korea atau Jepang, cuma kita dari kecil sebenarnya sudah ada nih influence Bollywood, kita kan tahu kan Shah Rukh Khan dan sebagainya. Cuma yang jadi pertanyaan atau gap di market, kenapa kok nggak ada yang berani bikin Indian cuisine gitu, dikomersilkan gitu. Nah, kita lihat gapnya di sana. Jadi memang harus ada market fit yang terjadi, ada uniqueness-nya juga ya, yang memang lo mau isi gitu. Jadi lo tahu juga sebenarnya lo mau aim yang mana gitu. Jadi nggak cuma kayak udah deh bikinkan black pepper gitu. Misalnya itu yang salah kali ya. Apapun yang lo ambil, mau lo Red Ocean mau Blue Ocean ya tetap harus ada uniqueness dan juga market fit-nya tadi ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin juga tentang cloud kitchen saat ini, Aca ada di berapa tempat sih, Kak? Kalau kita sekarang ada di 17 outlet. Dan kita bikin cloud kitchen kita sendiri. Dalam arti kita nggak sewa ke cloud kitchen provider. Kita kayak sewa ruko lalu kita fit out sendiri untuk kitchen kita gitu. Ada pros and cons di sana. Mungkin kalau prosnya ujung-ujungnya lebih murah tuh kalau dibandingkan dengan ngerent di cloud kitchen. Tapi consnya mungkin kamu butuh modal upfront gitu untuk rent 1 tahun kan biasanya untuk construction gitu. Tapi yang own itu disewakan ke orang? Enggak, kita emang sewa yang kecil gitu. Jadi cukup untuk 1-2 brand gitu terus kita run sendiri. Kalau kita ngomongin virtual restaurant, berarti ada di 17 titik saat ini. Ada tips nggak sih, Kak, kalau untuk melakukan quality control lah terhadap 17 titik nih? Nggak mungkin sehari kita bisa keliling 17-17 ya gitu. Ada nggak sih? Kalau dine in kan mungkin ya lebih oke, ada 4 tapi memang ada manajemennya gitu. Tapi kalau virtual ini kan kalau kita ngomongin cloud kitchen, berapa sih kapasitas satu tim di situ gitu? Betul banget. Jadi perbedaan mencolok dari dine in atau cloud virtual itu mungkin kalau di dine in bisa punya proper manager dan sebagainya kan yang bisa ngontrol. Quality. Kalau di virtual kan mungkin lebih terbatas dari segi tim. Hal yang kita lakukan mungkin pertama kita emang mensentralisasi bahan-bahan makanan dari central kitchen. Nah, dari sana kita bikin nih biar standar, lalu di outlet itu tinggal dipanasin. Jadi dari sana sudah ada proses untuk menjaga standar dari makanan. Lalu ada juga kayak QC keliling. Dalam arti kayak kita juga ada tim QC yang setiap harinya mereka keliling ke outlet untuk QC. Nah, lalu ada juga setelah itu semua sudah kita lakukan, kita ada juga nih sistem QC yang datang dari customer. Contohnya kita ngobrol nih sama customer gimana makanannya, apakah ada yang kurang, kita kirim survei, apakah ada yang bisa ditingkatkan gitu. Nah, dari sana kita bikin sistem untuk saling menjaga kualitas, baik dari sisi internal, dari sisi produksi, dari sisi internal QC atau external QC gitu. Jadi hal ini juga penting ya, karena kalau memang ada standar kualitas yang tidak dipenuhi ya kepuasan konsumen juga kena juga ya. Kalau kita ngomongin juga branding ini kan banyak berurusan juga dengan bagaimana memperkenalkan Aca, dan itu PR terberatnya nih. PR terberatnya. Apa sih yang udah dilakukan mungkin untuk membrandingkan Aca yang selama ini yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Oke, mungkin awal banget gara-gara ketika 2020 awal ketika budget masih belum ada, kita lebih sering mainin kirim makanan ke teman-teman. Temennya teman, pokoknya semua ada yang bisa dikirim, yang mau dikirim mau cobain kirim, kita kirim gitu. Itu sana. Jadi kita ngandalin banget word of mouth gitu. Word of mouth di mana ketika kita kirim kita juga sisipin nih visi misi kita apa sih di Aca ini makanan apa sih, kita ngomong kalau misi kita itu untuk memperkenalkan makanan India ke orang Indonesia ini tuh. Nah, dari sana mereka kalau yang setuju dengan misi kita dan ngerasain bener misi kita ternyata emang bener, mereka biasanya otomatis ngepost dengan sendirinya gitu. Nah, lalu going forward kita juga masuk ke area KOL kayak influencer, selebgram gitu, kita juga mulai engage dengan mereka. Mostly word of mouth sih kalau kita
di awal lah ya, Iya, di menyampaikan value itu ya, kasih tahu sebenarnya apa sih Aca itu Betul. mereka gitu. Dan percaya kalau memang customer punya value yang sama ya mereka akan share juga. Iya, gitu. betul. Tapi kalau kita ngomongin experience lah atau customer journey, kita ngomongin kalau misalnya mungkin ya kalau kita beranggapan waktu itu Aca ini ternyata offline, pasti udah dengan etnik India misalnya mungkin akan banyak apa ya, mungkin touch dari culture India sendiri. Tapi kalau sekarang virtual orang cuma bisa online lah, pesan ke rumah. Ada nggak sih customer experience yang memang disiapkan Aca untuk tetap memberikan value itu? Oke, jadi bener sih, experience yang paling komplit itu pasti offline. Online tuh harus banyak adaptasi dari offline. Begitu juga, jadi ketika kita create customer journey online kita selalu refer ke offline. Gimana sih offline create customer journey-nya dari awal banget? Kita ambil contoh ketika di mall ada restoran gitu. Hal pertama yang dilihat dari luar pasti ada kayak waitersnya kayak menyapa gitu, terus kayak nawarin menu, promo. Nah, itu kalau misalnya ditranslate ke online mungkin seperti ads-nya nih. Waiters yang di depan tuh kayak ads, kayak manggil kita gitu, kayak memperkenalkan menu kita apa sih gitu, terus promo kita apa gitu. Nah, lalu ntar masuk ke Instagram kita. Nah, Instagram kita itu ketika orang masuk ke Instagram kita bisa dibilang disamakan ketika customer di offline tadi sudah kepanggil sama waitersnya terus ngelihat menunya nih. Gitu. Nah, dari Instagram kita bikin seinformatif mungkin dari sisi menu, kita jual apa aja, kita ini apa, kita available di mana, belinya gimana gitu. Penting banget kita harus bikin Instagram kita biar customer kita ketika masuk ke sana itu nggak bingung. Itu poin paling penting. Soalnya kan kalau customer bingung, mereka chances are mereka nggak jadi beli kan. Nah, habis itu setelah dari sana kita direct mereka ke GrabFood lewat kayak Linktree gitu sebagainya. Itu kalau dibandingkan sama offline juga, ketika mereka sudah masuk setelah lihat menu di depan, mereka masuk ke restorannya untuk duduk. Nah, ketika di GrabFood, GoFood, mereka lihat menu nih sama kayak lihat menu di buku gitu. Nah, mungkin poin yang nggak bisa kita kasih itu seperti vibe dari restoran. Itu kan susah kan. Betul. Nah, jadi itu yang masih missing sih. Lalu dari sana seperti biasa order biasa, terus makanan kita kayak kasih seperti thank you card. Mungkin terlihat sepele ya, monoton sepele. Cuma menurut saya itu penting, soalnya ketika di restoran ketika kita sudah keluar pun diberikan thank you gitu. Nah, kita cara thank you-nya mungkin dari thank you card gitu. Walaupun mungkin kecil atau apa gitu. Tapi itu mungkin gesture dari kita untuk say thank you ke customer. So di whole journey tadi ya adaptasi dari offline juga. Betul ya. Kita lihat dari offline, kita adaptasiin sebagus mungkin di online. Dan ya kalau bilang menggantikan mungkin sulit juga kali ya. Sulit. Tapi di setiap step tadi yang mungkin Kak Yohan udah sebut ya, itu punya touch point-nya sendiri yang memang harus diperhatikan di setiap halnya gitu. Karena misalnya ngomong kayak tadi, pas ngeliat menu ternyata nggak jelas nih makanan apa nih. Itu juga udah jadi bad experience. Terus ternyata pas mau check out ternyata error misalnya, atau misalnya makanan pas nyampe nggak enak. Itu kan jadi journey yang akhirnya ya bad experience lah yang dialami oleh si customer gitu. Oke. Nah, terus Kak, kalau kita ngomongin juga sekarang Aca sendiri tadi udah disebut dalam waktu kurang dari baru 2 tahun di bulan ini sudah memiliki 17 outlet. Ini berarti kan merupakan suatu strategi yang memang mau bergerak cepat lah ya, ekspansi cepat. Kenapa sih sebenarnya yang melandasi strategi ini? Kenapa harus dicepet gitu? Soalnya kan makanan kan emang ada fasenya kan ya. Emang ada fase, bisa dibilang ada 3 fase. Mungkin ini aku ngutip dari foundernya Sorcelli yang dia ngajarin fase F&B itu apa. Kan ada hype, lifestyle sama culture kan. Nah, ketika kita masih di masa hype tuh kita harus benar-benar ekspansi cepat-cepat biar hype-nya nggak turun gitu. Jadi itu landasan mengapa kita mempercepat ekspansi gitu. Jadi dibanding hype-nya udah turun ya, sekarang kita ekspansi dulu biar bisa ke lifestyle dan culture tadi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin outlet, pemilihan outlet itu pasti kan melewati tahap R&D juga lah ya, riset customer juga gitu. Apa sih tips atau bagaimana caranya Aca memilih lokasi yang tepat meningkatkan performa penjualan? Sebenarnya ada 2 cara sih, cara malas atau cara rajin ya. Mungkin kalau cara malas tuh tinggal kita lihat kompetitor kita nih. Kompetitor yang mungkin emang jualan online-nya kenceng atau emang yang fokusnya online tuh. Di sana kita plotting, ketemu nih titik-titik yang emang harus buka. Itu cara cepatnya nih, cara malas. Kalau cara lamanya mungkin ya kita harus mengunjungi lokasi. Kita lihat nih apakah dari daerah sana banyak driver ojolnya gitu. Atau apakah dari sana emang daerah perkantorannya banyak atau perumahannya banyak gitu. Emang harus. Kalau di Aca sendiri kita gabungin 2 strategi itu. Kita plotting dulu titik-titiknya yang dari kompetitor, lalu setelah itu saya terjun sendiri nih ngecek apakah ini oke untuk online market gitu. Berarti ada 2 cara tersebut yang sebenarnya yang tadi kalau dibilang malas, tapi ya kita sudah cut waktu cukup banyak gitu daripada kita ngecek satu-satu ya. Tapi memang faktornya di kantor atau perumahan ya kayak berarti. Iya, itu kantor dan perumahan. Tapi kalau kita ngomong kompetitor saat ini menurut Kak Yohan nih ngelihat industri food khususnya di Indian food ini, banyak nggak sih pemainnya? Sekarang sih bisa dibilang banyak. Jadi yang terjadi adalah restoran-restoran yang awalnya dine-in tersebut mulai bikin brand yang khusus online gitu. Jadi emang timbul competition di Indian market sendiri gitu. Tapi biasanya kita nggak head to head langsung head to head mereka, kita malah head to head pinginnya langsung ke arah yang contoh brand fast food lainnya seperti itulah gitu. Kita parameternya ke sana gitu. Karena memang ya tadi ya beda market sama beda mereka market sebenarnya. Terus tadi Kak Yohan juga sempat ngomong tentang KOL. Pemilihan KOL sekarang masih relevan nggak sih menurut Kak Yohan? Masih sih, justru masih relevan banget. Dan gara-gara produk
kita itu niche banget, itu justru bantu kita. Contohnya ketika kita pilih nih 10 KOL, kita kontak mereka. Nah, mungkin dari 10 itu 3 nolak langsung karena mereka nggak suka makanan India. Jadi dari sana kita langsung ke eliminasi secara gampang nih. Nah, sisanya mungkin 7 mereka benar-benar suka. Nah, biasanya yang suka Indian food banget dengan senang hati endorse kita dan reviewnya bagus gitu. Jadi emang pemilihan KOL kita terbantu dari produk kita sendiri gitu. Jadi ya tadi karena udah yang 3 yang nggak suka, ya ngapain lu bohong-bohong bilang enak ya. Tapi yang suka akan happily review itu. Betul ya. Tapi kalau buat teman-teman mungkin ada saran nggak? Bagaimana sih menentukan KOL yang tepat dibanding kayak kita cuma burning money ngasih terus mereka enak nih, aku nggak pernah suka makan ini kecuali yang ini. Gitu doang gitu akhirnya. Mungkin the very first step tuh kita bisa lihat engagement rate mereka kan, dari kita ngecek apakah engagement rate mereka cukup tinggi untuk dengan uang yang bakal kita spend ke mereka. Mungkin itu aja sih. Dan juga kita ngelihat, biasanya kita juga cek mereka kalau nge-review barang seniat apa sih gitu, sebagus apa sih, apakah cuma asal-asalan asal dapat duit dan ngepost, atau mereka emang benar-benar put effort buat nge-review. Bisa lihat dari sana. Jadi personanya dari mereka lah ya. Nah, kalau kita ngomongin inilah tadi fast food virtual restoran ini kan sekarang menjamur ya. Mulai dari makanan Indonesia, makanan semua Chinese, ada sekarang. Semua ada dan kita bebas banget buat memilih sekarang. Pastinya ada strategi pricing juga. Mungkin kalau kita ngomong ayam ya harus head to head lah sama ayam gitu. Tapi kalau udah ayam sama sapi kan udah pasti beda sama cumi gitu. Tapi pricing strategi yang dilakukan Acha tuh gimana sih? Mau tap in-nya di pasar yang mana, atau lebih murah atau lebih memang disengaja lebih mahal? Kita sih awal banget ngejarnya ke medium up ya marketnya. Cuma semakin kesini kita tuh semakin mencoba untuk ngejangkau yang medium low gitu, dengan cara kita introduce menu-menu yang lebih murah gitu. Jadi contoh banget ketika awalnya kita itu menunya sekitar 45.000. Itu dapat ayam yang bisa dibilang jenisnya oke lah. Bukan oke, maksudnya yang emang ayam yang sedikit mahal gitu. Nah, lama-lama kita pengen nih ngetap ke market yang lebih low gitu. Alhasil kita R&D, kita come up sama menu baru yang emang cost-nya lebih rendah. Makanya kita bisa ngejual itu lebih murah gitu. Dan mungkin bisa semurah 37 dari 45 ke 37 gitu. Dan mungkin kita lagi terus-terusan nge-push nih, coba bisa nggak sih kita challenge ourselves ngejual item makanan India, kualitasnya bagus, enak, tapi di harga contoh di bawah 30.000. Itu masih kita R&D. Lalu pricing selanjutnya kita juga lihat dari sisi porsi dulu. Awalnya kita jual 50.000, 45.000 itu besar banget loh. Nah, kita lihat emang banyak feedback ngomong mungkin porsinya terlalu besar, mungkin bisa dikurangin. Nah, dari sana kita juga adjust menu kita bikin porsinya lebih kecil dengan pricing lebih rendah, makanya kita bisa jangkau orang lebih banyak gitu. Sejauh ini dari penurunan harga tersebut gimana hasilnya? Hasilnya oke. Jadi emang customer yang mungkin awalnya belinya jarang gara-gara mahal, mereka bisa lebih sering. Nah, akhirnya ya lebih kayak tadi penyesuaian porsi juga mungkin ya kebanyakan gitu, jadi segala macam. Jadi sebelum pesan juga mungkin udah mikir kali lu lagi nggak lapar banget, males makan aja gitu. Tapi jadi wajar ya Kak, kalau mungkin teman-teman di rumah juga ada yang baru mulai, jadi kayak ya nggak mungkin langsung sempurna gitu ya. Jadi kayak lo jalan lo baru tahu feedbacknya, terlalu ini, terlalu gede, terlalu ini, dan itu banyak kan, justru harus ngelewatin proses itu biar kita bisa dapat apa yang customer bener-bener mau gitu. Kayak sampai sekarang pun Acha dengan 17 outlet ya masih menerima feedback yang tadi, masih bagaimana terus kita bisa men-challenge punya produk yang di bawah harga 30.000 gitu. Karena itu yang membuat bisnisnya running gitu kan. Nah, terus tadi kita ngomong dengan head to head, kalau ngomongin sekarang head to head mungkin bukan dengan Indian food yang memang real OG gitu, tapi lebih ke arah mungkin virtual restoran lain, atau mungkin yang benar-benar serupa nih Indian food yang juga virtual restoran yang bukan dari turunan. Tapi kalau kita ngomong perbedaannya atau advantage-nya apa sih Kak yang dimiliki Acha ya? Versus apa dulu nih? Kalau misalnya let's say kalau dengan makanan lain mungkin jawabannya ya karena authentic Indian food. Tapi kalau dengan Indian food mungkin kalau misalnya dengan brand lain mungkin kita bisa dibilang kita khusus Indian gitu. Jadi kalau kamu mau makan Jepang, makan Jepang. Kalau makan India kayak gitu lah gitu. Itu uniqueness-nya di Acha ya. Kalau mau compare head to head sama Indian cuisine lainnya, mungkin bisa dibilang masih tadi price kita masih yang paling lower. Porsi kita yang paling rasionya paling oke, sama mungkin rasa kita sudah benar-benar adjust dari mereka gitu. Mungkin target mereka juga beda, mungkin mereka untuk orang India, tapi kita different ourselves untuk orang Indonesia. Jadi itu proses yang juga melewati riset juga yang cukup lama juga ya. Kita kuis yang akhirnya diterima ya karena sudah jalanin lama juga, baru tahu nih ternyata rasa harus diginiin segala macam. Ini last question nih Kak buat Kak Johan. Apa sih yang direncanakan mungkin next untuk Acha? 2022 mungkin kita mau mencoba ke luar kota lagi. Kita barusan buka di Bandung bulan ini, dan kita pengen ekspansi lebih ke mungkin contoh ke Medan, ke Surabaya gitu, ke kota-kota besar lainnya gitu. Dan mungkin juga karena kita konsepnya virtual kitchen, di mana kitchen kita bisa muat beberapa brand, mungkin kita juga in the future develop our second brand gitu, sisternya gitu. Itu sih yang kita plan untuk tahun 2022. Udah ada bayangan nggak sih Kak, second brand ini mau Indian lagi atau mungkin berbeda? Second brand justru brand-brand setelah yang kita develop pasti harus ada Indianya. Kenapa? Soalnya dengan kita develop brand baru dengan cuisine yang tipenya berbeda tapi ada touch Indianya, kita mau menjangkau market baru nih. Mungkin orang yang belum cobain Acha nggak cobain soalnya mereka nggak suka kari nih.
mungkin emang the thoughts of eating curry itu walaupun curry Jepang atau curry India itu mereka udah nggak mau, jadi hence kita nggak bisa reach ke mereka nih. Tapi dengan kita ceritain brand baru dengan cuisine yang lain, mungkin bukan curry tapi masih ada India-Indianya, kita masih bisa jangkau orang-orang tersebut gitu. Jadi dia mau cobain yang itu dulu ya, mungkin nanti dia akan jadi akan tahu dengan curry yang lain gitu, currynya Aca yang pertama. Betul. Gitu. Dan itu berarti kedepannya plannya Aca ini akan jadi grup lah ya. Betul ya. Oke, Aca Group yang memang di bawahnya ada beberapa makanan yang memang semuanya ada touch Indianya. Ada touch Indianya. Memperkenalkan makanan-makanan yang lain lah ya. Iya. Oke. Kak, kalau misalnya kita pengen itu kan sekarang berarti udah ada di Gojek dan di GoFood dan juga GrabFood. Tapi kalau misalnya kita mau in touch langsung, misalnya mau nanya Kak Yohan, ada yang mungkin jalanin F&B juga, mau nanya Kak Yohan atau mau ngeliat Instagramnya Aca tuh di mana sih, Kak? Kalau Aca dia accha.jakarta. Oke. Tapi kalau misalnya mau reach out ke saya mungkin bisa di yohanandrian.s. Oke. Kalau misalnya ada seputar pertanyaan soal F&B Nanti kan dijawab ya. Iya. Acanya berarti bukan .jkt ya, .jakarta. .jkt. Ah iya, berarti salah. .jkt. Gue yang benar berarti. Salah Kak Yohan. Lu ngomong apa tadi? Aca.jakarta. Oh ya, Aca.jkt kan? JKT ya, betul. Gue yang udah tahu nih. Oke. Teman boleh langsung cek di accha.jkt kalau memang mau nanya langsung sama Kak Yohan, DM aja langsung di @yohanandrian.s ya. Oke. Kak Yohan, thank you banget udah sharing sama kita, mau teman-teman juga. Good luck for future, apapun yang direncanakan ke depannya, semoga semua bisa dijalankan. Good luck juga buat teman startup dan semua plan yang direncanakan. Amin, thank you. Yeah. Thank you Kak Aca juga tim, titip salam buat semua tim di Aca. Oke, sip. Oke. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.